Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya memang sih itu adalah pendukungnya. Tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Heru Budi anggap pendatang menambah beban APBD DKI. Tata Ujiati bandingkan dengan zaman Anies, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, bahwa dirinya ini akan siap untuk kerja. Jadi tidak seperti Anies Baswedan yang hanya sibuk menyusun narasi dan kata-kata. Jelang mudik dan lebaran, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau warganya untuk tidak membawa anggota keluarga, mengingat tingkat kepadatan ibu kota sudah mencapai angka yang sebaiknya tidak ditambah lagi. Menanggapi hal tersebut, mantan anggota TGUPP Anies Baswedan, Tata Ujiati, mendadak memberikan komentar. PJ Gubernur Jakarta kini melarang pemudik bawa saudara ke Jakarta. Anggap mereka bebani APBD DKI, ujar Tata dalam keterangannya belum lama ini. Diakui Tata saat DKI Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan, ia dengan terbuka menerima dan memperlakukan para pendatang dengan baik. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masukan dan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ihwal warga pendatang baru yang ingin masuk ke ibu kota. Heru menjelaskan pendatang baru biasanya belum memiliki tempat tinggal layak dan pekerjaan tetap. Hal itu akan membebani APBD DKI karena Pemprov DKI tetap harus memberi jaminan kepada mereka. Heru Budi menuturkan perpindahan penduduk dari daerah ke DKI Jakarta kini semakin mudah, namun kedatangan mereka tetap menjadi beban APBD DKI. Dikatakan Heru, jika kedatangan pendatang baru tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap harus terjadi, maka Jakarta akan sulit menjadi kota global dalam mendukung perpindahan ibu kota negara. Menurut Heru Budi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berfokus pada penanganan 6 isu prioritas guna mendukung perencanaan program dan kegiatan pembangunan kota global agar sukses Jakarta untuk Indonesia. Selain penanganan kemacetan, prioritas rencana pembangunan Jakarta tahun 2024 sejalan dengan penyelesaian 6 isu prioritas nasional lainnya, seperti penanggulangan banjir, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, serta penguatan nilai demokrasi. Maka dari itu, aspirasi masyarakat menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jika banyak orang masuk di DKI Jakarta akan menjadi rancu. APBD DKI hanya untuk warga DKI. Jika warga di luar DKI juga ingin ikut merasakan APBD DKI, maka program penyelarasan kesejahteraan warga tidak akan pernah tercapai. Inilah mengapa DKI Jakarta era Anies Baswedan tidak pernah maju. Warganya tidak pernah sejahtera karena mengizinkan orang luar DKI masuk seenak jidat. Yang terjadi adalah tidak ada satu program pun yang secara khusus mensejahterakan rakyat. Kita tahulah gak mungkin mengharapkan Anies membuat terobosan, karena untuk menjaga yang sudah ada saja tidak mampu. Dua kemampuan Anies yang luar biasa dan semakin populer adalah kemampuan berbicara dan kemampuan menghabiskan duit. Tetapi maaf, kemampuan ini gak guna, basi dan mending ke laut aja. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Joko Agus Sutyono pun mengatakan operasi justisi pasca Lebaran 2023 di Jakarta bakal dilakukan jika pendatang baru kedapatan tak tertib aturan. Pasalnya, kata Joko, penduduk yang tinggal di Jakarta sudah padat, bahkan mencapai 11,7 juta. Jumlah ini, kata dia, melebihi kapasitas yang idealnya hanya 5-6 juta penduduk. Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi justisi tidak perlu, tapi ya kita melihat perkembangan, kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu, kata Joko di Balai Kota DKI Jakarta Rabu 12 April 2023. Kendati demikian, Joko menyampaikan tak ada larangan baku bagi masyarakat yang hendak datang ke Jakarta, asal, kata dia, wajib mempunyai data-data kependudukan yang jelas. Bagaimana kalau menurut Anda?
Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Publik merasa kasihan dengan pendukung Anies. Usai Nasdem beri sinyal Mahfud MD untuk jadi cawapres, Mahfud MD aja pernah dituding Anies merubah konstitusi. Masa mau dijadikan cawapres? Kan aneh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket. Biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Anda nih. Tapi saya tidak mendukung Anies. Kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Publik merasa kasihan dengan pendukung bakal capres Anies Baswedan setelah Nasdem memberi sinyal Menko Polhukam Mahfud MD menjadi calon wakil presiden. Hal ini disampaikan warganet dengan akun Twitter @lapen_moka78. Menurutnya ada dua pihak yang harus dikasihani atas pemasangan Mahfud MD dengan Anies Baswedan. Pertama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena tidak menjadi cawapres, dan kedua, para buzzer atau pendukung Anies Baswedan lantaran pernah menghina Mahfud MD. Hal ini disampaikan warganet tersebut menanggapi berita yang dilampirkan Habib Noval Assegaf melalui akun Twitter pribadinya dengan judul Nasdem beri sinyal pasangkan Anies dan Mahfud MD di Pilpres sesama tokoh nasional Kahmi. Melansir dari Kompas TV, Ketua DPP Partai Nasdem bidang media komunikasi publik, Charles Meikansyah, memberikan sinyal pemasangan Anies Baswedan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024. Menurut Charles, Mahfud MD merupakan tokoh yang mempunyai integritas serta kredibilitas dan elektoralnya saat ini menguntungkan karena banyak mendapat sorotan positif dari publik. Lebih lanjut, Mahfud MD dan Anies menjalin hubungan baik dan merupakan tokoh nasional Kahmi. Meskipun demikian, Nasdem tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies. Tapi Mahfud MD merespon soal wacana dirinya diberi sinyal sejumlah pihak jadi cawapres di Pilpres 2024. Ia pun hanya menjawab singkat, upaya perjodohan itu bagian dari demokrasi. Menurutnya, upaya menjadikan dirinya cawapres merupakan bagian dari bunga demokrasi. Jika diperhatikan, jawaban Mahfud MD adalah jawaban sebagai negarawan yang menjunjung tinggi demokrasi di negara ini. Tapi fakta bahwa Mahfud MD bersedia menjadi cawapres Anies masih diragukan. Terlebih Anies sendiri pernah menyindir di acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi. Anies bilang ada menteri koordinator atau Menko yang mau mengubah konstitusi Indonesia. Oke, kita perjelas dulu. Ada 4 Menko saat ini, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira Anies senggol yang mana? Saya punya gambarannya, dan saya rasa kalian juga udah tahu. Cluenya kalau menurut pengalaman saya mungkin ya, kemungkinan karena Menko yang dimaksud sempat menyenggol soal kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dia pernah bilang pihak yang kasih izin warga untuk tinggal di sekitar depo juga bertanggung jawab. Anies nggak berani nyebut Menko yang mana, yang mau mengubah konstitusi. Anies bilang dia nggak bisa bayangin petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dulu biasanya Anies cuma menyindir lewat kode halus, tapi kali ini kodenya keras, langsung nyebut Menko. Bukan menyebut pihak, oknum, menteri, atau orang istana atau yang lain. Bayangin, langsung nyebut Menko. Orang-orang pasti mikir ada 4 Menko, jadi lebih gampang nebak siapa yang lagi diserang Anies. Dan salah satu Menko yang minta pertanggungjawaban ialah Mahfud MD. Dan sekarang Nasdem malah ingin menggabungkan Mahfud MD dengan Anies. Saya yakin Mahfud MD tidak akan mau menjadi cawapresnya Anies. Lagian Mahfud MD sudah tegas tidak sudi mendukung Anies. Jangankan didukung, justru orang seperti Anies yang harus dilawan. Justru pendukungnya itu yang harus dilawan karena ada yang intoleran dan mau ngacak-ngacak negara ini.
Kelompok haus kekuasaan yang rela membuat kegaduhan tapi merasa seperti pahlawan suci tanpa dosa. Bagaimana kalau menurut Anda?